Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah HMI akan menjelaskan tugas kami berkenaan dengan HMI. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Lamido Pratomo, kemudian ada Andreas Wijaya, Satria Aditama, Ageng Wicaksono, Eka Rohman, dan Novian Reza Al-Hafiz. Nah, untuk HMI pada mata kuliah kali ini kita menggunakan yaitu aplikasi InTouch Wonderware, di mana aplikasi ini biasa digunakan untuk membuat HMI di skala pabrik atau tempat-tempat produksi. Langsung saja masuk ke desain HMI kami. Nah, di sini ada beberapa part dari desain HMI kami. Yang pertama adalah desain menu, kemudian ada control panel dan information. Fungsinya tiap-tiap bagian ini berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan oleh tiap-tiap anggota kelompok yang menjelaskan. Langsung saja kita simulasikan. Nah, pada tampilan menu ini terdapat yaitu paling utama nama perusahaan kita, kemudian di sini kita menempatkan yang namanya login, yaitu fungsinya untuk membatasi tiap pengguna agar tidak menyalahgunakan yang namanya fungsi dari mesin tersebut. Contohnya dari kontrol panel ini tidak bisa digunakan karena masih belum ada user yang login. Nah, untuk cara penggunaannya langsung saja. Yang pertama kita klik login, kemudian untuk nama user dan passwordnya. Nah, di sini terdapat level dan akses level yang berbeda-beda. Contohnya seperti yang ada pada tampilan user, Ageng, kemudian levelnya operator, akses level 1000. Untuk akses level 1000 dapat mengakses yang namanya control panel. Kemudian ada lagi kalau misalkan kita gunakan user yang lainnya. Satria sebagai engineer dengan akses level 2000 bisa mengakses informasi berkenaan dengan engineer. Kemudian user Ilham dengan level administrator akses level 999 dapat mengakses admin untuk menambahkan yang namanya user yang lain. Kemudian kita langsung masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu bagian engineer. Untuk bagian engineer akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Jadi di sini saya akan menerangkan diagram flow-nya sendiri. Di mana di sini kita ada conveyor, terus tombol on off, terus mixer, terus sensor infrared, dan di sini ada lampu indikator. Di mana lampu indikatornya sendiri di sini sebagai ketika ada kerusakan di pompa atau keran atau yang lainnya biar memudahkan operator untuk mengetahui kesalahannya di mana. Jadi seperti itu. Oke, jadi fungsinya
Informasi ini adalah bagian untuk user engineer, di mana dia dapat melihat yang namanya rangkaian-rangkaian yang ada dalam mesin sebagai indikator bahwasanya apakah ada kerusakan pada mesin dan lain-lain, ditandai dengan indikator lampu. Berikutnya kita masuk ke bagian kontrol panel. Yang akan dijelaskan oleh Mas Andreas terlebih dahulu. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk panel yang pertama, yaitu panel pada bagian kanan atas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk pada bagian atas itu adalah untuk level indikator pada dua cairan, yaitu H2O dan C2H5O. Nah, di sini fungsinya yaitu adalah untuk menyalurkan cairan tersebut menuju ke tangki yang akan digunakan untuk mencampur. Yang pertama adalah level. Nah, level sendiri di sini adalah berfungsi untuk berapa banyak cairan yang akan dikeluarkan. Kemudian pada bagian bawah bisa dilihat pada masing-masing cairan itu memiliki dua tombol, yaitu pump dan valve. Di sini pump berfungsi untuk menyalurkan cairan dan valve di sini adalah untuk membuka dan menutup pada jalur cairan tersebut. Kemudian masuk pada bagian mixer. Nah, pada bagian mixer sendiri di sini ada dua tombol, yaitu untuk liquid dan mixer atau pencampur. Nah, liquid sendiri di sini adalah jika ditekan nanti akan membuka jalur cairan untuk masuk ke dalam tangki pencampur. Sedangkan untuk tombol mixer di sini yaitu digunakan untuk mencampur cairan yang sudah berada di dalam tangki. Lalu untuk pada bagian yang ketiga yaitu adalah untuk bagian grafik. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ageng. Baik, terima kasih saudara Andre. Nah, untuk proses yang pertama, di sini terdapat dua tangki. Yang pertama ada tangki H2O atau air. Yang kedua ada tangki C2H5O atau bisa diibaratkan dengan anggur. Nah, yang pertama di sini ada slider H2O dan slider campurannya tadi. Semisal sini saya berkeinginan untuk mencampur air dengan kadar air 40. Dan kadar untuk campurannya 60 dengan nilai 60. Nah, selanjutnya di sini ada pump dan valve. Ketika pump belum dibuka, maka valve tidak akan bisa terbuka. Nah, itu gunanya ada pump dan valve. Nah, pertama untuk membuka atau menyedot airnya, di sini akan diibaratkan dengan menekan tombol pump. Nah, ketika tombol pump ditekan, maka air akan masuk ke pump dulu untuk sedot. Nah, kemudian untuk mengeluarkan airnya, di sini ya terdapat tombol valve untuk membuka kerannya atau untuk membuka airnya. Nah di sini sesuai dengan slider atau nilai air yang kita ingin tadi, berkurang 40 dan berkurang 60. Nah, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Eki. Baik, terima kasih saudara. Selanjutnya yaitu untuk proses mixing. Pada proses mixing ini terdapat dua valve atau kontrol mekanik untuk membuka dan menutup air. Juga terdapat dua pipa untuk menghubungkan ke tangki. Dan juga
ada 2 indikator pembuka dan penutup. Jadi air keluar dari tangki diatur nilainya berapa, kemudian masuk ke tangki pencampuran. Tangki pencampuran ini melalui jalur valve dahulu, setelah dari pencampuran dari beberapa jenis air tersebut dicampur, maka terjadi proses pengadukan pada motor yang terdapat pada tangki pencampuran. Setelah pada tangki pencampuran tersebut, air akan masuk ke proses selanjutnya. Dari proses selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Ilham. Oke. Berikutnya, setelah dari tangki pencampuran 2 cairan tersebut, maka cairan langsung dapat diisikan kepada botol-botol yang ada di konveyor. Di sini ada menu fungsi dari tombol button untuk menyalakan yang namanya konveyor untuk mengisi botol dengan cairan yang sudah dimix atau sudah dicampur. Jadi keseluruhan dari HMI yang sudah kami jelaskan yaitu mulai dari proses pengaturan yang namanya ukuran dari volume cairan, kemudian masuk ke dalam tangki pencampuran hingga masuk ke pengisian botol, merupakan suatu rangkaian HMI yang sudah terintegrasi dari mulai masuk ke bagian menu, yaitu untuk mengatur yang namanya operator, akses level, dan lain-lain, hingga untuk melihat yang namanya PFD atau proses flow diagram untuk engineer. Mungkin itu saja dari penjelasan yang dapat kami jelaskan untuk tugas HMI kami untuk proyek HMI yang sudah kami kerjakan. Mungkin banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.